Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Neneng kabarnya hari ini? Bu Neneng beserta keluarga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kami dalam keadaan sehat walafiat. Iya, terima kasih Bu kalau masih keadaan sehat. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin Bu Neneng katanya ada perlu ya dengan saya sendiri. Itu Iya, Neneng kemarin menyampaikan kepada teman saya waktu 2 hari yang lalu katanya ada keperluan tentang apa tuh Bu? iya Pak, sebenarnya saya sedang mengalami kekhawatiran. Saya memiliki seorang siswa di kelas 5 yang saya ampu. Beliau yang bernama Arman mempunyai kebiasaan selalu mengganggu teman-temannya di sekolah. Dia juga suka menjahili teman dengan menyembunyikan sepatu atau tas temannya, meminta uang dengan paksa terhadap adik kelas, juga tidak mengerjakan tugas waktu pembelajaran di kelas. Sehingga dia selalu dicap sebagai orang yang bermasalah oleh teman-temannya. Saya selaku guru kelasnya ingin mencari solusi untuk kasus Arman ini supaya siswa tersebut bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan motivasi belajar Arman di kelas, Pak. Oke Bu, saya tangkap tadi apa niat Ibu dan tujuan Ibu. Kemudian situasinya sudah Ibu jelaskan ya tadi ya Bu. Jadi sekali lagi situasinya memang ada seorang siswa ya yang memang dengan kebutuhan khusus dan dengan kasus-kasus tertentu ya Bu di kelasnya. Iya. Baik Ibu, eh, Ibu mungkin menangkap ada rasa kekhawatiran tentang di diri Ibu tentang apa gejala-gejala kasus seperti itu Bu? Kekhawatiran saya takut, saya khawatir anak tersebut tidak berkembang sesuai dengan aturan. Saya takut kalau didiamkan saja anak tersebut justru tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Terus ada pengaruhnya juga buat teman-teman di sekolah karena terganggu sama dia, begitu Pak. Iya, kemudian ya karena tidak mau terganggu ya yang lainnya ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Ibu menginginkan situasi yang bagaimana terhadap cara penanganan kasus tersebut Bu, terhadap kasus siswa tersebut? Untuk penanganan sementara, saya mengajak dia ngobrol dari hati ke hati di waktu jam istirahat. Saya juga bertanya informasi tentang dia dari teman-teman dekatnya. Saya juga sebenarnya di sekolah, di kelas sudah melaksanakan atau menerapkan pembiasaan-pembiasaan budaya positif, tetapi justru itu si anak tersebut memang belum Mm-mm. berubah seperti anak-anak yang lain. Iya, iya. Saya paham, Bu, saya paham. Jadi Ibu juga ada rasa khawatir. Kemudian bagaimana sih prinsip Ibu dalam menyikapinya? Ibu bagaimana cara menyikapi tentang kasus tersebut, Bu? Pertama saya mengidentifikasi dulu sebenarnya anak tersebut kenapa berbuat seperti itu. Saya juga cari informasi dari guru-guru sebelum kelas sebelumnya ya, berarti di kelas 4 saya sempat ngobrol juga sama gurunya bagaimana karakter siswa tersebut dan memang kata mereka juga emang anak tersebut seperti itu dan tidak ada berubah. Jadi Mm-mm. saya berpikir anak tersebut mungkin kebutuhan belajarnya belum terpenuhi gitu, Pak. Iya, Bu. Eh, kemudian ada nggak kegiatan-kegiatan apa sih yang Ibu lakukan sejauh ini mungkin untuk menghadapi situasi tersebut, Bu? Selain saya mengajak beliau ngobrol, saya bertanya sama dia, kenapa Mm. dia berbuat seperti itu, kenapa, eee,
dia tidak ingin belajar di kelas, Hmm. tujuan berangkat ke sekolahnya mau apa. Selain itu juga saya sebenarnya sudah di kelas, sudah sama yang anak-anak yang lain sudah membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik sih Pak, seperti kami selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kami juga di kelas membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, aturan-aturan yang mereka sendiri pilih gitu ya, bukan aturan yang saya buat, tapi mereka yang membuatnya sendiri. Tapi ternyata itu sama sekali belum mempan, Pak. Oke, jadi kalau saya tadi merangkum cerita ibu, ibu sudah maksimal berarti ya di kelas itu. Tapi Bu, dengan yang ibu rasakan itu, apakah ibu merasa sudah di angka berapa sih kelas ibu sekarang itu? Tentang kasus pembelajaran yang terjadi pada anak tersebut, mungkin ibu bisa merangkumnya itu untuk situasi kelasnya itu di angka Untuk berapa? situasi kelas sih sebenarnya pada sebagian besar atau pada umumnya mereka udah ada kemajuan, udah ada perubahan dari yang tadinya seperti apa, sekarang seperti apa. Itu alhamdulillah udah ada kemajuan. Cuma di anak tersebut kalau skala angka mungkin anak tersebut sekarang masih ada di 5,5. Dan ibu ingin meningkatkannya ya Bu ya? Iya, pasti. Saya Ya, mau walaupun sedikit tetapi harus ada perubahan gitu, Pak. oke. Perubahan, ya, perubahan mau dilaksanakan kapan Bu tuh untuk yang perubahannya tuh oleh ibu sendiri itu? Mungkin, karena yang sudah saya lakukan selama ini belum mempan, Mhm. mungkin ada, ide baru yang akan saya laksanakan. Salah satunya yaitu saya akan mengunjungi orang tua dia, Pak. Saya Mhm. mau bicara, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana, kebiasaan atau perilaku Arman ini di rumahnya seperti apa. Mungkin dalam waktu dekat saya akan mengunjungi orang tuanya, Pak. Oke, mengunjungi orang tua ya Bu. Ada hal lain lagi ya Bu? Ada hal lain untuk menumbuhkan apa perilaku positif dari anak tersebut. Mungkin ada langkah yang lain mungkin dari ibu. Mungkin saya akan mencoba, eee, berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru yang lain, supaya saya bisa lebih, apa ya, lebih meningkatkan si anak tersebut itu motivasi belajarnya dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan, tapi, anak tersebut tidak bosan gitu. Iya Bu. Mungkin itu, Pak. Jadi akan mengaitkan dan konsultasi mungkin ya Bu ya. Saya tadi melihat ibu ingin segera berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menumbuhkan perilaku-perilaku yang baik bagi anak tersebut. Dan mungkin ibu akan merencanakan kapan Bu untuk melaksanakan konsultasi tersebut atau ibu mungkin dengan rekan sejawat ibu ngobrol bagaimana nih tindak lanjutnya untuk kasus yang ibu hadapi ini bagaimana? Untuk rencana untuk, komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah, insya Allah saya laksanakan minggu ini juga, Hmm, sama dengan itu berkunjung ke rumah orang tuanya akan saya laksanakan di minggu ini juga, Pak. iya Bu. Memang itu harus jadi rujukan ibu juga ya Bu ya. Iya, Pak. Karena eh, tidaknya kan kita perlu tahu latar belakang keluarganya Bu ya. Kalau Iya. boleh tahu latar belakang keluarganya seperti apa sih Bu tuh? Arman. Secara langsung sih saya belum ya, Pak, ya, belum mendapatkan kabar. Cuma kalau saya dengar dari Armannya sendiri, waktu saya ajak ngobrol, dia tinggal bersama orang tuanya, bersama ibunya, tetapi kan ibunya dulunya pernah berpisah juga sama ayahnya, jadi dia sekarang tinggal sama ibu dan ayah tirinya, Pak. Oh, Dan saya juga menangkap cerita bahwa dia itu kenapa suka
malakin adik kelas atau minta uang dengan paksa kepada adik kelasnya karena dia merasa kekurangan Pak, karena dikasih uang jajannya itu cuma 1.000 atau 2.000 sehari. Dan Iya, itu saya juga berpikir untuk anak di usia segitu dan pada zaman sekarang memang itu sulit ya Pak ya. Sebenarnya si anak pasti merasa kekurangan. betul. Dan saya pun merasakan di sekolah saya juga sama pada intinya ada beberapa anak dengan kasus tersebut. Eh, Ibu memang sudah berjuang penuh ya Bu ya, sudah berjuang penuh. Kira-kira Ibu kalau boleh menceritakan lebih lanjut selain daripada mengunjungi juga konsultasi, mungkin bagaimana cara pendekatan yang lebih lebih khusus lagi Bu mungkin. Mungkin saya akan memberikan apa ya, tanggung jawab sama anak tersebut. Iya, Misalkan saya akan memberikan dia kesempatan dalam eh, mempresentasikan hasil diskusi atau memimpin doa, hal-hal kecil yang sama sekali dia belum pernah melaksanakannya, saya akan coba sedikit demi sedikit menumbuhkan rasa percaya dirinya, menumbuhkan lagi semangat belajarnya, minimal dia merasa kalau dia itu dihargai keberadaannya di kelas, Pak. baik Bu. Kapan Ibu eh, kapan Ibu akan melaksanakan yang barusan itu? Kalau itu sebenarnya udah saya lakukan sih Pak, cuma belum konsisten aja. Oke, berarti Ibu akan melaksanakannya di kelas ya Bu ya? Iya. Di kelas ya. Kemudian mungkin Ibu juga mungkin ada hal yang lain mungkin selain memperlakukan seperti itu di kelas juga, Ibu bisa mungkin di upacara ya Bu ya? Iya, iya. Sebagai seorang pemimpin barisan mungkin ya Bu ya? Iya, iya bisa. Menumbuhkan apa Bu? Tanggung jawab ya dan Tanggung budaya. jawab dia. Iya. Tuh. Ibu yang mungkin Ibu pengen simpulkan sih apa sih di akhir kita percakapan ini? Kesimpulan dari percakapan ini saya merasa setelah berbagi tentang permasalahan yang saya hadapi ini, saya sedikit merasa ringan ya Pak. Beban yang tadinya saya pendam sendiri, alhamdulillah mulai sedikit tercerahkan dan saya akan mencoba terus untuk mencari solusi untuk anak tersebut dan saya berharap dengan tadi rencana saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru serta mengunjungi orang tuanya, mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan dapat merubah sikap dari anak tersebut, Pak. Oke. Baik Ibu, Ibu juga ya sudah merasakan kelegaan ya mungkin ya, Iya, merasa Pak. ya daripada pertemuan kita ini. Kemudian terima kasih Ibu, kita sudah berbincang-bincang mungkin dengan waktu yang sesingkat ini ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih juga. Nanti Ibu dapat apa langkah-langkah Ibu yang ingin Ibu lakukan akan Iya, berbuah Pak. hasil ya Bu ya bagi anak itu sendiri. Baik Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin Iya, nanti kita Bapak. bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Saya doakan semoga Ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam Amin. Amin. sekolahnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.